ini. Miss berharap semua dalam keadaan yang sehat, semua dalam keadaan yang baik dan diberkati Tuhan. Kita mau belajar agama, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah menolong dan memberkati kami. Saat ini kami mau belajar agama. Tuhan senantiasa tetap memberikan kepada kami kepenteran, roh yang takut akan Tuhan. Tuhan limpahkan bagi setiap kami dan ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik kelas 2, tidak terasa waktu kita berjalan begitu cepat sekalipun di tengah-tengah corona ini, karena hari Senin kita itu akan memulai dengan ujian tengah semester. Miss berharap semua mengingat setiap pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari. Jadi dari awal kita sudah berbicara bagaimana setiap kita harus menghormati orang tua. Ingat ya ayat Alkitabnya di mana, perintah keberapa. Kita harus menghormati orang tua karena orang tua itu adalah wakil Tuhan. Dan kemudian kita sudah belajar apa tentang nasihat-nasihat ayah, nasihat-nasihat ibu kepada kita. Masing-masing kita sudah membuatnya. Kemudian kita sudah belajar tentang bagaimana kita harus juga menghormati orang lain, karena itu juga merupakan perintah Tuhan. Nah, ayat Alkitabnya di mana? Kita harus ingat supaya waktu ujian nanti kita itu bisa jawab. 1 Timotius pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Apa bunyinya? Kita belajar, jangan-jangan itu yang keluar dalam ujian. Siapa itu orang-orang yang lebih tua? Siapa? Ada kakek, ada nenek, ada kakak, ada bibi, ada ibu guru, ada bapak guru. Jadi kita harus belajar tentang itu. Kemudian minggu yang kemarin kita sudah belajar bagaimana kita harus mengasihi semua anggota keluarga. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 7 sampai 21. Nah, di dalam satu keluarga kita terkadang itu terjadi satu kesalahan. Kita melakukan kesalahan. Nah, Tuhan mau supaya saat kita melakukan kesalahan, kan Tuhan bilang saling mengasihi. Kalau saling mengasihi, menurut adik-adik itu apa ya? Sebelum kita mau bahas tentang kesalahan tadi, menurut adik-adik itu saling mengasihi keluarga itu seperti apa? Ayo. Misalnya kita saling menyayangi, kita saling menghormati, kita rukun, kita saling berbagi, nggak boleh pelit-pelit. Kita harus rukun, nggak boleh berantem-berantem. Kita saling menghormati, kita nggak boleh cuek. Kita harus tolong menolong. Kemudian kita harus mendengar nasihat orang tua, termasuk di dalamnya kita saling mengasihi dalam satu keluarga. Dalam satu keluarga ada siapa? Ada mama, ada ya atau ibu, ada bapak atau ayah, ada kakak, ada adik. Dan misalnya kalau terjadi satu kesalahan dalam satu keluarga, gimana sikapnya kita? Kalau misalnya mama punya kesalahan atau papa punya kesalahan, kita harus, yang bersalah itu harus minta maaf. Kalau adik-adik yang punya kesalahan sama orang tua, sebagai wujud saling mengasihi, kita harus apa? Harus berani minta maaf, mengakui kesalahan. Dalam Kejadian pasal 44 itu ada terjadi satu hal dalam satu keluarga, yaitu cerita tentang Yusuf. Nanti adik-adik baca Alkitab ya, di dalam Kejadian pasal 44 di situ
diceritakan bagaimana keluarganya Yusuf waktu itu dalam kekurangan dan mereka datang ke Yusuf. Mereka tidak tahu kalau itu Yusuf, dan ada hal yang terjadi waktu mereka datang membeli gandum, mereka datang beli di Mesir waktu itu kepada Yusuf. Yusuf bilang begini, nanti kalau mereka pulang itu piala saya, uang yang mereka pakai belanja semua taruh itu di dalam karung, tapi taruhnya di adik paling bungsu itu. Nah, setelah dalam perjalanan itu dikejar mereka, dan mereka bilang, kenapa yang baik dibalas dengan yang jahat? Waduh, keluarganya, saudara-saudaranya Yusuf itu kaget apa yang mereka perbuat. Kenapa mereka bilang seperti itu? Bukankah uang yang mereka belanjakan itu sudah diserahkan? Terus periksa masing-masing mereka sudah taruh di adik paling bungsu, tetapi kakaknya Benyamin yang paling bungsu kan Benyamin itu dia katakan, aduh, kami minta maaf kalau kami sudah punya kesalahan. Ini sebenarnya mereka tidak melakukan itu. Jadi adik-adik, anak-anak kelas 2, kalau kita sudah punya kesalahan itu kan contoh. Nah, kalau kita sudah punya kesalahan, kita juga harus berani mengakui kesalahan itu. Kita harus mengakui, kita harus minta maaf. Oh, Papa maaf ya, waktu ini saya sudah berjanji untuk saya tidak mau melawan Mama dengan Papa, tetapi saya tidak menepati janji itu. Sekarang Miss mau tanya, setiap adik-adik, setiap anak kelas 2 waktu ini sudah berjanji dan sudah didoakan untuk tidak melawan orang tua. Apakah adik-adik masih ada yang ingat janjinya waktu didoakan, atau sudah lupa, atau sengaja melupakan itu? Miss berharap kita kalau sudah lupa, kita hari ini untuk kita mau melakukan apa yang Tuhan mau, kita mengakui kesalahan kita kepada orang tua, minta maaf kepada orang tua untuk supaya membuktikan kita mengasihi keluarga, mengasihi mama, mengasihi papa. Kan udah berjanji untuk mau menghormati orang tua, tidak mengecewakan orang tua, sudah berjanji sama Tuhan. Sekarang Miss kasih ingat lagi, masih ingat nggak janji-janji itu? Masih ingat nggak waktu itu kita berdoa supaya menjadi berjanji untuk tidak nakal-nakal lagi, tidak bandel-bandel lagi, tidak melawan orang tua lagi. Sekarang kita harus mengakui itu sama orang tua. Minta maaf. Maaf ya Mama ya, karena saya melanggar janji saya. Oke. Jadi Miss berharap kita berani mengakui kesalahan sebagai wujud kita itu saling mengasihi antara anggota keluarga. Jadi contoh saling mengasihi anggota keluarga apa? Saling menyayangi, saling menghormati, saling berbagi, tolong menolong, mendengarkan nasihat orang tua, rukun, tidak berantem-berantem ya. Termasuk saling mengingatkan. Itu merupakan hal-hal yang kita itu saling mengasihi antara satu dengan yang lain di dalam satu keluarga, saling mengasihi di dalam satu keluarga. Jadi ingat, kita sudah belajar, kita harus menghormati orang tua, menghormati orang-orang yang lebih tua. Minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana kita harus saling mengasihi dalam satu keluarga, dalam anggota keluarga. Ada mama, ada papa, ada kakak, ada adik. Jadi sekali lagi
tidak panjang-panjang kita mau belajar, karena Miss berharap anak-anak persiapkan diri untuk mengikuti ujian nanti. Jangan kesempatan ini kita pakai untuk mau bermain. Ini serius. Jadi kalau adik-adik tidak belajar, tidak mempersiapkan diri untuk masuk dalam ujian, nanti adik-adik nggak bisa jawab. Kemudian yang jawabnya nanti mamanya. Mama yang pintar, papa yang pintar, adik-adik nggak bisa apa-apa. Nanti kalau kita semua sudah bisa sekolah dan sudah masuk kelas, adik-adik nggak bisa apa-apa, karena selama di rumah mulai dari belajar sampai ujian, yang belajar dan ujian itu mama dengan papa. Jadi Miss berharap buat adik-adik semua untuk waktu-waktu ini kita pakai untuk belajar kembali setiap mata pelajaran. Bukan hanya pelajaran agama, ada banyak pelajaran yang adik-adik harus pertanggungjawabkan dalam ujian nanti mulai hari Senin. Jadi itu saja dari Miss. Tuhan Yesus memberkati. Miss berharap semua tetap sehat, dijauhkan dari corona, dijauhkan dari sakit penyakit apapun, supaya bisa ikut ujian dengan baik. Shalom.